Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi dan kegiatan usaha bank syariah. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang kegiatan utama ya atau kegiatan umum dari bank sendiri, yaitu yang pertama ada menghimpun dana, kemudian penyaluran dana dan memeriksa jasa bank lainnya. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah belajar tentang kelembagaan perbankan syariah, di mana ada 5 ya. Kemarin ada BUS, UUS, kemudian BPRS, ada DPS dan DSN. Nah, di sini DPS dan DSN tidak dimasukkan karena ini kita sedang membahas kegiatannya bank yang masuk dalam lingkup bank. Nah, di sini yang pertama ada BUS ya, Bank Umum Syariah, kemudian ada UUS, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Nah, di sini tolong diingat bahwa kalau BPR yang konven, P-nya itu pengkreditan. Nah, kalau yang BPRS di sini, P-nya itu pembiayaan. Nah, ini salah satu letak perbedaan antara bank konven dengan bank syariah. Jadi istilah pengkreditan dengan istilah pembiayaan ini yang membedakan, gitu ya. Kemudian persyaratan utama perubahan kegiatan usaha bank konvensional menurut pasal 6 PJOK. Nah, ini yang pertama menyesuaikan anggaran dasar. Kemudian ada memenuhi persyaratan permodalan. Kemudian menyesuaikan persyaratan direksi dan dewan komisaris, membentuk DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Dan yang terakhir menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank syariah. Ya, di sini ini merupakan syarat-syarat umum untuk perubahan kegiatan usaha bank konvensional ya untuk menjadi bank syariah. Kemudian kewajiban bank yang sudah memiliki izin konversi kegiatan usaha menjadi bank syariah. Nah, wajib mencantumkan secara jelas kata syariah pada penulisan nama bank. Nah, kemudian wajib mencantumkan logo Islamic Banking pada formulis, kemudian warkat, produk, kantor, dan jaringan kantor bank syariah. Karena IB ini salah satu yang harus kita kenal karena tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika kalian masih bingung menemukan layanan perbankan syariah ya, itu kita bisa mengidentifikasinya itu ketika dia memiliki logo IB ini. Kemudian wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha yang diberikan. Kemudian wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 10 hari sebelum tanggal pelaksanaan. Dan wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan. Dan yang terakhir, dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban pada poin 5 tersebut. Poin 5 tadi ya. Berarti yang wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan. Nah, ini kita bisa melihat bagan. Ya, bank di sini pembagiannya ada 2, ada bank yang konven, kemudian ada yang bank syariah. Kemudian bank konven sendiri itu pembagiannya ada bank umum konvensional, ada bank pengkreditan rakyat. Tadi yang sudah saya sampaikan ya, BPR ini ya. Nah, untuk bank konvensional sendiri, yang bank umum konvensional di sini tugasnya menghimpun dana, kemudian menyalurkan dana, dan dia juga memiliki jasa bank lainnya. Nah, untuk bank pengkreditan rakyat ini hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana, tidak ada jasa bank lainnya, hanya itu saja.
Kemudian kita geser ke kanan ya, di bilik sebelah kanan ini ada bank syariah, di mana ada bank umum syariah dan ada bank pembiayaan rakyat syariah BPRS. Nah, untuk bank umum syariah ini menghimpun dana, menyalurkan dana, dan ada jasa bank lainnya. Kemudian bank pembiayaan rakyat syariah ini sama, menghimpunkan dana dan menyalurkan dana, sama dengan BPR yang konven. Nah, selanjutnya yaitu konsep dan sistem bank konvensional. Kita bahas dulu. Nanti di sini kita bisa menemukan perbedaan. Konsep dan sistemnya itu di mana perbedaannya. Nah, di sini bank konvensional, ini kita lihat ada masyarakat pemilik dana, ada masyarakat pengguna dana. Nah, proses penghimpunan dana ini itu dari masyarakat yang memiliki dana. Kayak misalkan si A mempunyai uang 1 miliar, kemudian dia menabung di bank konvensional. Nah, ini adalah proses penghimpunan dana kepada bank konvensional. Nah, kemudian bank konvensional ke masyarakat pengguna dana ini disebut proses penyaluran dana, seperti pinjaman, gitu ya. Kemudian KPR, kredit pemilikan rumah itu. Nah, itu salah satu proses penyaluran dana. Nah, kemudian kalau proses penghimpunan dana dari dari masyarakat pemilik dana ke bank konvensional, ini ada penetapan imbalan. Jadi persentase imbalan bagi si penabung, misalkan tadi ya si A yang menabung, itu sudah ada ketetapannya. Kemudian kepada yang bank konvensional kepada masyarakat pengguna dana, yang dalam hal ini misalkan ini proses penyaluran dana dalam bentuk pinjaman, ini ada penetapan beban. Nah, jadi kalau ke kiri ke masyarakat pemilik dana itu penetapan imbalan, maka ini kalau ke kanan ke masyarakat pengguna dana ya, yang pinjam dana, ini dia ada penetapan beban. Nah, kita masuk ke konsep dan sistem perbankan syariah. Nanti kita akan tahu bedanya di mana. Nah, kalau bank syariah ini ada di tengah. Kemudian tadi masih sama, ada masyarakat pemilik dana, kemudian ada masyarakat pengguna dana ya. Ini sama proses penghimpunan dana, ke kanan proses penyaluran dana. Nah, di sini perbedaannya, kalau bank syariah kepada masyarakat pemilik dana, ini dia sistemnya bagi hasil atau bonus. Jadi tidak ada penetapan imbalan itu tidak ada. Itu enggak ditetapkan. Nah, kemudian konsep penghimpunan dana ini juga kita tahu bahwa salah satu pembeda juga antara bank syariah dengan bank konven adalah adanya akad yang jelas namanya ya. Di sini ada al-wadi'ah, kemudian ada mudorobah. Nah, ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nanti kalau dijelaskan di sini akan semakin panjang karena ini ada sekitar 20 slide. Nah, kemudian kita lihat ke bilik sebelah kanan ya. Proses penyaluran dana ini kepada masyarakat pengguna dana itu juga menggunakan bagi hasil, bisa profit margin, bisa, kemudian pendapatan sewa juga bisa. Nah, untuk konsep penyaluran dananya, akadnya ini ada bagi hasil. Bagi hasil di sini bisa menggunakan mudorobah atau musyarakah. Kemudian untuk jual beli itu bisa menggunakan akad murabahah, istisna, dan salam. Nah, kemudian untuk ujroh ya, yang ketiga ujroh, ini bisa pakai akad ijarah dan akad IMBT atau akad ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, di sini kita bisa lihat bank syariah versus bank konvensional ya. Kemarin sebetulnya kita sudah banyak membahas di slide-slide sebelumnya, cuman itu hanya dalam bentuk teks ya. Ini kita lihat dalam bentuk bagan. Nah, bank syariah di sini kita bisa lihat ke tengah. Ini ada bank, kemudian ini
Di situ ada kemarin waktu di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita mengenal ada sohibul mal, kemudian ada mudhorib. Nah, mudhorib di sini itu nasabah debitur ya. Nah, sohibul malnya itu deposan. Ya. Nah, penyaluran dana ini kepada mudhoribnya, kemudian penghimpunan dananya itu dari sohibul mal. Nah, tadi kalau kita lihat perbedaannya, ini yang di bawah kurang ya, harusnya ada keterangan bank konvensional harusnya di bawah. Nah, di sini untuk yang atas ini kita lihat untuk yang dicetak warna hijau ya, di situ ada dari sohibul mal ke mudhorib. Untuk yang ke penyaluran dana itu sifatnya menerima pendapatan dan itu dengan menggunakan margin atau bagi hasil. Kemudian untuk sohibul mal ke penghimpunan dana ya, ke banknya, ini pembayaran bagi hasil dan ini tergantung kepada pendapatan atau hasil yang diterima. Nah, kemudian kalau yang di bawah ini bank konvensional ya. Nah, ini bank ke arah penyaluran dana ke mudhorib ya. Sorry, bukan mudhorib, nasabah debitor kalau dalam bahasa konvensionalnya. Nasabah debitor ini menerima bunga kredit tetap. Nah, bagaimana dengan kalau bank konvensional ke deposan ya, ke deposan atau kalau dalam istilah bank syariahnya tadi sohibul mal, itu dia membayar bunga deposito itu tetap, bank memberikan bunga deposito itu tetap dan tidak ada pengaruh pendapatan yang diterima, itu enggak ada. Nah, jadi ini bisa dibedakan. Selanjutnya kita lihat sistem riba di sini. Ya, sistem riba di sini ada penciptaan dan konsentrasi. Kemudian ada menyusutkan sistem real, kemudian inflasi, kemudian ada menghambat laju ekonomi. Nah, ini merupakan serangkaian implikasi sistem bunga dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini tuh sudah saya bahas juga sebetulnya. Kalau kalian nonton video pembelajaran yang sebelumnya, jadi mungkin pada slide ini mungkin ya dari yang saya sampaikan ada sistem riba, kemudian penciptaan dan konsentrasinya itu bagaimana sehingga itu menyusutkan sistem real, kemudian mengakibatkan inflasi dan inflasi inilah yang menghambat laju ekonomi. Ini sudah saya sampaikan. Mungkin nanti ini bisa didiskusikan di WA group untuk slide ini. Selanjutnya kemudian untuk ini pembandingnya ya, untuk investasi bagi hasil, nah ini mengarah pada distribusi kekayaan dan pendapatan, kemudian menumbuhkan sektor real ya, kebalikannya ya dari yang tadi saya sampaikan, kemudian juga menciptakan produktivitas dan banyaknya kesempatan, dan akhirnya mendorong laju ekonomi. Nah, ini implikasi sistem investasi bagi hasil dalam perekonomian. Ada alur operasi bank syariah. Nah, ini panjang sekali, banyak bagannya. Nah, ini bisa dipahami saya kira. Tadi sudah hampir sama dengan yang sudah disampaikan di awal. Ya, hanya ini alurnya saja yang akan menjelaskan bagaimana proses-proses operasi bank syariah itu dari awal sampai akhirnya. Nah, kemudian ini aspek fungsi dan sistem operasi. Nah, ini kita bisa lihat ada dua perbandingan lagi, perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Nah, ini untuk sistem pengelolaannya. Sistem pengelolaan dalam perbankan syariah itu merujuk pada peraturan perbankan, kebijakan bank, dan sesuai prinsip syariah. Kalau perbankan konvensional, dia merujuk pada peraturan perbankan dan kebijakan bank, namun tidak ada kesesuaian terhadap prinsip syariah. Nah, dalam segi aspek hubungan dengan nasabah, kalau perbankan syariah
Hubungan bank dengan nasabah dalam bentuk kemitraan seperti sewa menyewa, jual beli, investasi. Nah, ini sesuai dengan akad syariahnya. Kalau perbankan konvensional bagaimana? Nah, kalau perbankan konvensional, segi hubungan dengan nasabah ini adalah hanya sebatas kreditur dengan debitur. Nah, kemudian dari aspek lainnya ada struktur kelembagaan. Perbankan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, ada DPS yang bertugas untuk mengawasi semua produk penghimpunan dana dan penyaluran dana sesuai prinsip syariah. Kemudian prinsip konvensionalnya, dari struktur kelembagaannya ini tidak memiliki DPS atau yang sejenisnya. Ya, kalau perbankan syariah tadi dia mempunyai Dewan Pengawas Syariah ya. Kemudian dari sumber pendapatan perbankan syariah ini ada dari biaya administrasi yang meliputi ada bagi hasil, margin, sewa, fee ya. Kemudian denda keterlambatan itu, untuk denda keterlambatan ini ya, itu dimasukkan ke dana sosial tanpa biaya peneliti. Kemudian perbankan konvensional sumber pendapatannya itu dari provisi, biaya administrasi, bunga, dan fee, denda keterlambatan, kemudian penalti pelunasan dipercepat. Nah, dari aspek sumber pendapatan yang perbankan syariah ini diperoleh dari adanya biaya administrasi. Tadi bagi hasil, margin, sewa, fee, kemudian denda keterlambatan itu. Nah, ini untuk denda keterlambatan dimasukkan ke dana sosial tanpa biaya penalti. Sorry ya, ini salah ketik. Harusnya itu penalti. Kemudian untuk perbankan konvensional, sumber pendapatannya itu dari provisi, biaya administrasi, bunga, fee, denda keterlambatan membayar, kemudian penalti pelunasan dipercepat. Ya. Nah, kemudian dari segi aspek penghimpunan dana, sesuai prinsip syariah berupa akad wadiah atau titipan, akad mudharabah, investasi dengan imbal bagi hasil usaha sesuai kinerja usaha bank. Nah, untuk perbankan konvensional, ini penghimpunan dananya. Untuk perbankan konvensional, ini untuk penghimpunan dananya, sistem bunga dengan akad simpan pinjam. Untuk penyaluran dana di perbankan syariah dengan transaksi yang berbasis akad syariah, diantaranya ada bagi hasil, jual beli, sewa menyewa. Ini sudah disampaikan juga ya. Nah, untuk perbankan konvensional, ini dengan transaksi pinjaman yang berbasis bunga. Saya kira ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah pernah saya sampaikan di video pembelajaran sebelumnya. Karena kemarin juga beberapa yang saya sampaikan ini juga keluar pada saat kalian ujian tengah semester ya. Kemarin pada saat ujian lisan, kalian juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan usaha bank syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat 1 sampai 2. Nah, yang pertama menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Kemudian menghimpun dana dalam bentuk investasi. Kemudian menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan akad musyarakah. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qard, berdasarkan prinsip syariah. Kemudian menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah, berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, masih melanjutkan yang tadi, slide sebelumnya, yaitu melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah, berdasarkan prinsip syariah. Melakukan usaha kartu debit berdasarkan prinsip syariah, membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Oke, kita masuk ke kewenangan yang diberikan undang-undang bagi BPRS. Nah, kita mulai masuk bahas BPRS-nya. Yang pertama, tadi BPRS hanya ada menghimpun dan menyalurkan dana ya, tidak ada jasa bank lainnya. Nah, ini yang pertama, penghimpunan dana. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa simpanan tabungan dan simpanan giro berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa tabungan dan deposito berdasarkan akad mudharabah. Selanjutnya untuk penyaluran dananya yang di BPRS ini pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau istisna, pembiayaan berdasarkan akad qard, kemudian pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, kemudian selanjutnya pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah. Karena kalian sudah nonton sampai akhir, dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.